Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang mengikuti khotbah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Di dalam menyikapi setiap masalah persoalan hidup kita, tentu kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dengan satu tema, Paskah memampukan kita dapat berdiri teguh, yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita jangan goyah, tapi biarlah kita tetap berdiri teguh di dalam menyikapi setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Memang kita tahu saat ini manusia banyak goyah, banyak susah karena masalah virus yang terjadi saat ini, virus corona itu. Bahkan seluruh dunia digoncang oleh virus ini. Namun sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita bangga, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup. Yaitu saat-saat ini kita sedang merayakan Paskah. Paskah adalah kebangkitan Kristus. Ya, Paskah adalah perayaan kebangkitan Kristus, mengalahkan kematian dan semua bentuk kesia-siaan yang sering membelenggu kehidupan manusia. Dan Paskah adalah dasar iman Kristiani. Saudara kasih Tuhan, kita harus tetap teguh, berdiri teguh. Kenapa saudara? Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah mengalahkan kematian itu. Dia bangkit dan dia hidup. Saudara, di dalam kitab yang sama, ayat yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristen. Saudara kasih Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kebangkitan Kristus, dia betul-betul bangkit dengan banyak bukti. Satu pembenaran hukum yang berlaku, kalau ada bukti-bukti yang menunjukkan bisa dikatakan benar atau tidak. Dan kita boleh melihat bukti-bukti yang ditunjukkan bahwa kubur Yesus telah kosong. Yesus menunjukkan dirinya kepada Kepas, Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dan yang terakhir dia menunjukkan kepada Rasul Paulus. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus menjadi kesaksian bagi umat-umat percaya yang ada di Korintus ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan, para malaikat berkata kepada murid-murid Tuhan yang melihat yang datang ke kubur itu, dia berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih ada di Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, jadi kekuatan orang percaya mampu berdiri teguh adalah karena satu, karena Kristus bangkit, Kristus hidup. Di dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Adapun ciri-ciri orang yang hidup, ya saudara, ada ciri-ciri orang yang hidup. Kalau dia dapat berbicara, dapat berjalan. Di dalam Lukas 24 ayat 39 dikatakan, Yesus berkata, lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 41b dikatakan, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng.
Lalu apa saudara? Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Puji Tuhan. Dia betul-betul bangkit. Dia betul-betul hidup. Jadi Paskah membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan yang kedua dari arti Paskah itu saudara, selain dia hidup, dia dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah atau sama seperti dulu. Sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya saudara, seperti yang kita boleh melihat di dalam Yohanes 21 ayat 5-6. Kasihnya, ya saudara, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ya saudara, bagaimana kasih Yesus itu tetap sama. Dulu sebelum Yesus melayani di dalam dunia ini, dia datang kepada Petrus dan teman-temannya di Tasik yang sama, Tasik Galilea. Dan dia berkata, "Simon, tolong aku mau naik ke perahu." Lalu Simon memberikan perahunya. Yesus berkata, "Simon, tebarkan jalamu." Ya, sementara Simon pada waktu itu kaget. Dia katakan, "Tuhan, Guru, kami sudah semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena perkataanmu, kami akan melakukannya." Oh saudara, ketika Simon menanggapi, meresponi perkataan Yesus, dikatakan mereka mendapatkan ikan. Mereka menjala ikan dengan, pada waktu itu mereka mendapatkan ikan yang luar biasa. Oh saudara, dan itu yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian. Dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai seterusnya, di situ dikatakan bagaimana mujizat yang terjadi di pantai Galilea itu terjadi. Artinya Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah yang sama, yang pernah mengasihi mereka, yang pernah membuat mujizat dalam hidup mereka. Dan yang kedua yang kita lihat saudara, di dalam bagaimana Yesus tidak berubah di dalam kuasanya. Dan dia, kalau kita baca ayat seterusnya, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Karena banyaknya ikan. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dengan Allah yang sama. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini pun dia belum pernah berubah. Bahkan sampai selama-lamanya, Yesus tetap sama kasihnya dan kuasanya. Di dalam persoalan masalah yang sedang rumit yang ada di dalam dunia pada saat ini, Tuhan masih tetap sama. Dia sanggup, dia mengasihi kita, dia berkuasa untuk menolong, memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Percayalah bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya bagi kita semua. Amin.